Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-alim al-allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala. ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Ila an qala fi kitabihi khasa'isil ummah al-muhammadiyah syaraful qa'imina bil laili wa fadluhum wa minasy syarafi alladhi a'addahu Allahu li hadhihi al-ummati ذلك الثواب الكبير الذي أعده للقائمين المتهجدين بالليل وما خص به هذه العبادة الكريمة من مزايا ومناكب عظيمة نجملها فيما يأتي. صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل شرف القائمين بالليل وفضلهم. Di malam hari ini kita ada di pembahasan yang menjelaskan tentang kemuliaan khususiyah apa yang Allah siapkan untuk orang yang bangun malam. Bangun malam ini bukan sholat subuh, tapi bangun sebelum subuh. Ini keutamaan yang bangun sebelum subuh. Wa minasyaraf, termasuk kemuliaan, kata beliau, yang Allah siapkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pahala yang sangat besar untuk orang yang bangun tahajud. Jadi salat tahajud itu harus tidur sebelumnya, baru namanya tahajud. Kalau begadang semalaman itu bukan tahajud namanya. Jadi kalau salat tahajud itu harus tidur dulu, walau setengah jam, seberapa jam, sejam. Habis itu dia bangun, itu namanya tahajud. Begitu dari versi bahasanya, begitu. Dari bahasa dan dari syariat. Jadi yang namanya tahajud, salat setelah bangun. Salat setelah tidur, afwan. Salat setelah bangun tidur. Rawa Muslim, kata beliau, termasuk ibadah, termasuk pahala keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang bangun malam, bahwasannya salat malam itu afdhalus shalah ba'dal fardhah. Salat yang paling mulia setelah salat wajib. Jelas, yang wajib itu salat subuh. Yang wajib salat zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Tidak bisa digantikan. Jadi yang wajib tidak bisa digantikan dengan yang sunnah. Ini kita harus ngerti, harus tahu kita posisi wajib di mana, posisi sunnah di mana. Jadi jangan sampai melakukan sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Bangun malam dia, tidak tidur semalaman. Kenapa? Ingin ibadah, ingin zikir, ingin sholat malam, tapi seberapa jam sebelum subuh tidur, bangunnya duha, bangunnya zuhur. Itu salah.
Salah begitu. Buat apa semalaman bangun tapi sholat subuh tidak dikerjakan? Masih mending yang tidak bangun malam sama sekali tapi sholat subuh bangun. Itu masih penting. Ya. Jadi kita ini harus tahu di mana tempat wajib atau harus bisa menempatkan sesuatu yang wajib dan menempatkan sesuatu yang sunnah. Memang betul tidak boleh meremehkan sunnah. Kalau meremehkan sunnah itu akan meremehkan wajib. Ini sunnah juga. Ini kan tidak wajib. Ini kan tidak dapat dosa kalau ditinggalkan. Cuman sunnah. Kalau kebiasaan dia ngomong begitu, nanti diberi hukuman sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan meremehkan yang wajib. Jadi yang pertama harus dikerjakan yang wajib-wajib dulu. Kemudian baru kita mujahadah, berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah, yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau bahwasanya salat malam itu salat yang paling mulia setelah salat wajib. Diriwayatkan ini dari hadis Abu Hurairah, sahabat Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Nabi Muhammad, puasa yang paling mulia, artinya paling mulia ini kita dianjurkan untuk puasa di hari tersebut. Setelah puasa Ramadan, jelas puasa Ramadan yang paling mulia karena wajib. Itu. Ya, puasa Ramadan wajib. Jadi kalau ada orang rutin puasa Senin Kemis tapi pas Ramadan tidak puasa, nah buat apa? Itu. Sama gambarannya seperti tadi. Puasa Ramadan wajib, kata Nabi, puasa yang mulia atau yang afdal, yang paling bagus untuk kalian kerjakan setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram. Bulan haram itu termasuk salah satunya bulan ini. Kita berada di bulan haram, Rajab. Bulan haram itu gampang ngapalinnya. 4 bulan, 3-nya rentet, 1 terpisah. Yang rentet itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. 1 terpisah. Mana yang terpisah? Yang terpisah bulan Rajab. Ini terpisah. 4 jadi. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena di bulan ini hatta dari bangsa jahiliyah dulu memuliakan bulan ini. Mereka tidak berani mengangkat senjata di bulan ini. Tidak berani memulai perang atau membalas dendam. Walaupun mereka melihat yang bunuh bapak mereka itu tidak berani balas kalau di bulan haram. Karena dinamakan haram karena dimuliakan. Syahrullah al-Muharram karena dimuliakan bulan tersebut. Akhirnya dinamakan bulan haram. Puasa di bulan haram itu sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang ingin puasa bulan Rajab, Habib ada dalilnya tidak puasa bulan Rajab? Ada dalilnya, tapi dhaif hadisnya. Dalil Nabi mengatakan sunnah puasa bulan Rajab. Betul, kalau Nabi nyebutkan bulan Rajab itu hadisnya dhaif menurut sebagian ulama. Akan tetapi kalau dilihat bukan Rajabnya tapi dilihat bulan haramnya, maka itu hadisnya sahih. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Muslim. Sahih ini. Jadi paham ya? Kadang orang menentang atau menyalahkan. Ada beberapa orang yang rutin puasa bulan Rajab, bid'ah ini tidak ada dalilnya. Betul. Atau dhaif misalkan, betul. Kita harus jujur. Kita harus jujur, tidak boleh bohong dengan masalah dalil. Betul, dhaif hadisnya yang menyebutkan puasa bulan Rajab sangat dianjurkan. Akan tetapi kalau hadis dari puasa di bulan haram itu sahih hadisnya. Rajab bulan haram bukan bulan haram, ya sudah. Aku nak puasa di bulan haram, begitu. Ini disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau pembahasan ini. Wa afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang mulia, yang afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Ini
hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud, hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, fadlu salatil lail ala salatil nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Kata Nabi, keutamaan atau bandingan salat malam dan salat siang, dua-duanya sunnah. Salat siang, salat sunnah di waktu siang, salat malam, salat sunnah di waktu malam. Mana yang lebih afdal? Salat sunnah di waktu malam. Itu bandingannya kata Nabi seperti sedekah kita diam-diam dan sedekah terang-terangan. Orang sedekah yang diam-diam jelas lebih mulia daripada orang sedekah yang terang-terangan. Sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, dia mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedekah diam-diam itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita merasa Allah lagi murka, ini banyak bencana, banyak bala, banyak musibah, harus banyak-banyak kita sedekah tapi diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Istri pun kalau bisa jangan tahu. Apalagi teman, apalagi tetangga, apalagi teman di sosmed, ya kan? Kalau sekarang ini semua tahu. Gimana caranya? Pengen tahu kalau aku bersedekah. Jangan. Diam-diam itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi mengatakan 7 kelompok yang mendapat naungan di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Termasuk di antara 7 kelompok ini orang yang tasaddaq biyaminih, dia sedekah dengan tangan kanan, hatta la ta'lama shimaluh, tangan kirinya tidak tahu, saking disembunyikannya. Ini perumpamaan dari Nabi. Kata Nabi, dia sedekah dengan tangan kanan, jangankan istilahnya tangan orang lain, tangan kirinya pun tidak tahu. Artinya istrinya pun tidak tahu, orang tuanya pun tidak tahu, temannya apalagi tetangga, apalagi teman di sosmed, tidak ada yang tahu. Jadi itu kata Nabi, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Butuh naungan di hari kiamat. Matahari itu sejengkal dekat ke kita. Matahari sejengkal. Kita ini sekarang musim panas saja. Kalau pergi Jumat naik motor tak pakai kacamata, dah acak melek. Panas kadang kalau lagi panas-panasnya. Apalagi di Saudi sana, harus pakai kacamata hitam. Kenapa? Tak bisa, sakit. Itu berapa jarak dari bumi ke matahari? Jauh sekali. Ini di hari kiamat sejengkal. Yang banyak maksiat tenggelam, keringatnya hampir tenggelam. Yang tidak ada maksiat atau sedikit maksiatnya, keringatnya sampai mata kaki, sampai betis begitu. Oh, kok bisa beda-beda? Yang di sampingan tenggelam, yang di sini tidak. Itulah hari kiamat. Tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia. Tidak bisa. Jadi sangat butuh kita dengan naungan kelak di hari kiamat. Mau dapat naungan tersebut, termasuk salah satunya sedekah tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Sedekah tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Maka dari itu kata ulama, semua ibadah yang lebih tidak diketahui oleh sesama manusia, itu ibadah pasti lebih afdal. Kenapa ibadah puasa ibadah yang afdal, mulia? Karena ibadah puasa tidak seperti orang lagi sholat sunnah. Ini sholat sunnah. Afdal mana? Sholat sunnah atau puasa sunnah? Puasa sunnah. Kenapa? Karena kalau puasa sunnah, wong nyingok. Dia sholat, dia ruku, dia sujud. Tapi kalau orang lagi puasa, tidak tahu. Misalkan kita lagi kumpul di siang hari, tanpa ada minuman di depan kita, misalkan, atau ada minuman, tidak tahu kita ada yang puasa, tidak tahunya. Nah, jadi semakin ibadah tidak diketahui oleh banyak orang, semakin afdal. Itu usahakan begitu. Usahakan ibadah, ada satu ibadah yang tidak ada yang tahu. Itu adat ulama, itu adat orang-orang dulu. Mereka ibadah, kalau yang harus ketahuan, misalkan sholat jamaah, itu pasti harus. Oh, pengen ibadah, ada kata yang tahu, ada ke masjid, akhirnya salah. Sholat jamaah, sholat. Makanya Nabi mengatakan sholat sunnah itu afdalnya di rumah daripada di masjid, daripada di musalla. Sholat Nabi itu tidak pernah sholat ba'diyah Jum'ah di masjid, tidak pernah sholat qobliyat subuh di masjid. Di mana Nabi sholat? Di rumah beliau. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak pernah disolati sama sekali.
Jadi sholat sunnah afdal di mana? Di masjid, di musola atau di rumah? Di rumah. Tapi kalau sholat wajib jelas afdal berjamaah. Jadi ada beberapa ibadah memang harus dilakukan secara bersamaan. Majlis taklim, dengar kajian ilmu hadis Nabi harus bersamaan. Ya kan? Maka dari itu jadikanlah satu ibadah, pilih apa yang dibukakan oleh Allah untuk kalian, untuk kita masing-masing. Pilih apa yang dibukakan oleh Allah, jadikan itu ibadah rahasia kita. Tidak ada yang tahu. Usahakan jangan ada yang tahu. Itu adat aulia dulu. Adat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Beliau ini putranya Sayyidina Husain. Husain putranya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Putranya Sayyidah Fatimah. Ibunya Husain, Fatimah. Fatimah putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali As-Sajjad, ahli ibadah. Zainul Abidin, hiasan untuk orang-orang yang ahli ibadah, pemimpin orang yang ahli ibadah. Itu beliau duitnya banyak. Duitnya banyak, hadiah dari raja, hadiah dari orang kaya, banyak duitnya. Tapi tidak pernah kelihatan sedekah. Sampai ada beberapa orang mengira, oh, Ali ini suka nimbun duit, taunya. Dikira begitu. Setelah dia meninggal, 100 lebih dari rumah orang miskin di kota Madinah menangis. Datang ke rumah Imam Ali Zainul Abidin. Kenapa? Kata mereka, kami selama ini bertahun-tahun hidup, tapi kami tidak tahu siapa yang menghidupi kami. Maksudnya, jadi kami tiap pagi buka pintu rumah, ada beras sudah depan rumah. Misalkan, ada gandum, ada gula, ada minyak, ada kopi, susu, ada kalau umpama, bahan pokok tu ada, sudah depan rumah. Rezeki berarti dari Allah, mereka ambil tiap hari. Kami bertahun-tahun ini 100 rumah lebih. Kami bertahun-tahun ini hidup, tapi kami tidak tahu siapa yang menghidupi kami. Ketika mati atau afwan, ketika meninggal Al-Imam Ali Zainul Abidin, kami tahu. Soalnya besoknya tak kati. Besok subuhnya tak ada. Oh, berarti selama ini Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Ketika dimandikan, di belakang beliau ini bekas hitam, dipikul sendiri sama beliau. Dipikul sendiri sama Imam Ali Zainul Abidin. Makanan tadi taruh. Bukan panggil anak buah, bagikan ini ke sini ke sini ke sini, dah. Dia sendiri yang bawa. Ditaruh di depan rumah-rumah tadi. Ada bekas hitam di belakangnya, saking seringnya bawa barang berat. Tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu. Temannya tadi sampai ngira beliau itu pelit, bakhil, tidak pernah mengeluarkan duit. Ternyata uangnya semua untuk menghidupi lebih dari 100 rumah orang miskin, yatim, janda di kota Madinah. Ini adat mereka. Ada satu ibadah yang mereka tutupi. Karena ma'asyarul hadirin, kita ini tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Kita hadir majlis taklim, berharap harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Tapi jangan terlalu pede. Kita sholat, husnudzon, berbaik sangka, karena kata Allah, aku ini tergantung baik sangka hambaku. Kalau baik sangka, Allah akan begitu. Berbaik sangka, sholat diterima sama Allah. Cuma jangan terlalu pede. Apa kata Nabi? Dalam hadis kata Nabi, ada beberapa solat yang naik ke atas tidak jadi naik. Kenapa? Solatnya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, husnudzan, diterima, tapi jangan terlalu pede. Jangan yakin 100% ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka sengaja menjadikan atau membuat satu ibadah yang tidak diketahui. Artinya ini insya Allah yakin diterima. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Makanya tadi ibadah tadi, selagi banyak yang tidak tahu, makin sedikit yang tahu, maka ibadah tadi makin insya Allah lebih yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka jadikan istilahnya kartu asnya lah. Kalau yang itu tidak diterima, itu tidak diterima, itu tidak diterima, ini ada kartu as yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari mereka aulia itu mengatakan pernah lupa al-fakir namanya, itu setiap malam nangis, bukan nangis karena kata duit, bukan nangis mikir diutang, bukan, nangis karena takut kepada Allah. Setiap malam
istrinya di samping tidak tahu dia sedang menangis selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia menangis, ya, istrinya tidak tahu dia sedang menangis. Padahal tidur sekasur, ya, sampingan, tapi istrinya tidak tahu. Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu, termasuk ibadah. Orang yang matanya nangis karena Allah, kata Allah di hari kiamat tidak akan menangis. Yang menangis di dunia karena takut kepada Allah, di hari kiamat tidak akan menangis, tidak akan masuk neraka itu mata, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun tidak tahu. Banyak jadi ma'asyal hadirin contoh dari ulama, aulia, orang yang dekat dengan Allah yang menyembunyikan ibadah mereka, ya, walaupun satu, biar jadi kartu as untuk mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan semua diviralkan, jangan semua dimasukkan ke media, amal ibadah kita, jangan. Jadikan satulah, pokoknya pilih. Ya, setelah malam ini pilih masing-masing apa yang disiapkan modal oleh Allah untuk kita jadikan kartu as tadi. Ya, mudah-mudahan diterima dan jadi penyelamat kita kelak di hari kiamat. Ya. Maka dari itu salat malam lebih mulia dari salat siang, karena salat malam orang banyak tidur sudah. Tidak ada yang tahu. Orang tidur. Orang rumah juga tidur, ya. Orang semua tidur, tidak ada yang tahu. Cuman kita yang insya Allah diberi taufik bangun di malam hari, salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih afdal daripada salat di waktu siang. Sahabat Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nusalliya minal lail ma qalla au kathur wa naj'ala akhir dzalika witra. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk salat di waktu malam, sedikit atau banyak. Ya, sering Al-Fakir sampaikan, jangan terlalu memaksakan diri. Yang belum punya adat, jangan langsung malam ini pengen bangun dari jam 2, jangan. Ya. Usahakan dulu istiqomah 15 menit sebelum waktu azan subuh. Pasang alarm. Ya, sekarang jam berapa azan subuh? Misalkan jam 4.40 misalkan. Pasang 4.20. 4.20 pasang alarm biar bangun. Udah. Ini yang belum punya adat. Ya, kalau yang sudah punya kebiasaan bangun sejam 2 jam sebelumnya, ya teruskan. Tapi yang belum punya kebiasaan, baru ingin memulai, istiqomahkan dulu 15 menit sebelum waktu subuh sudah di sejadah. Salat witir, istighfar sampai azan subuh, salat subuh, salat sunnah subuh, habis itu salat subuh berjamaah, wirid, ya udah itu. Istiqomahkan begitu. Insya Allah kalau terus menerus, soalnya butuh mujahadah, butuh perjuangan. Sebagian ulama ada yang mengatakan kabatul lail 20 sanah. Aku mujahadah untuk salat malam itu selama 20 tahun. Artinya bangun tapi terpaksa. Bangun berat, bangun. Bangun masih ngantuk-ngantuk. Itu selama 20 tahun kata beliau. Wa tana'amtu biha 20 sanah. Setelah 20 tahun baru aku merasakan nikmatnya. Pasti itu. Insya Allah sampai 20 tahun kalau kita mau mujahadah serius. Di zaman ini semua di fresh, diringkas sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai 20 tahun. Istiqomah, coba lihat. Berapa bulan merasakan nikmat bangun malam. Ketentraman, ketenangan, kesunyian di malam hari. Tidak ada yang mengganggu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya jangan pengen bangun malam seminggu 2 minggu tapi tidak merasakan nikmat, akhirnya tidak bangun. Jangan. Bangun terus, nanti rasakan sendiri nikmat yang dirasakan oleh aulia, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu malam hari. Sampai mereka saking nikmatnya mengatakan, tidak ada yang membuat aku sumpek galau di muka bumi ini kecuali ketika waktu subuh datang. Itu paling buat sumpek, waktu paling yang tidak ditunggu-tunggu. Ketika azan subuh. Kenapa? Karena kalau azan subuh selesai waktu aku berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama aku hidup, kalau tidak salah ini perkataan Abu Yazid Al-Bustami kalau tidak salah. Selama aku hidup, ini kata Abu Yazid, tidak ada yang membuat kami sumpek galau kecuali
terbitnya matahari atau masuk waktu subuh. Yang tadinya berdua aja sama Allah, masuk waktu subuh, istri bangun, anak bangun, ya, orang rumah bangun, tetangga bangun, mulai ribut, bunyi kendaraan lagi, macam-macam gitu. Jadi yang paling bikin mereka sumpah waktu subuh. Ketika masuk, bukan karena sholatnya, bukan, karena selesai waktu munajat mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kenikmatan bangun di waktu malam hari. Dan cara sholat malam, misalkan kita bangun sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat lagi, terus misalkan semangat malam ini pengen sholat 10 rakaat, ya sudah 2 boleh digabung, tapi sunnahnya atau lebih afdolnya setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam gitu. Terakhir dijadikan witir begitu. Jadi witir itu jangan di awal. Jadi misalkan bangun dia malam, seberapa jam lagi subuh, bisa sholat 15 rakaat misalkan, atau 13 rakaat. Dia sholat 3 rakaat dulu, 3 rakaat, 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat salam, habis itu baru dia sholat 10 rakaat. Salah itu, bukan tidak sah. Cuma sholat witir harus dijadikan di akhir, penutup untuk sholat malam kita, itu sholat witir. Kata Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan sholat kalian di akhir ketika malam hari itu sholat witir. Jadi pengen sholat 13 rakaat, misalkan sholat 2 rakaat dulu, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai terus. Terakhir 1 rakaat tadi ditutup sholat witir. Begitu. Setelah witir jangan sholat lagi. Itu adat atau yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Kata beliau, Nabi itu, jadi kalau kita dengar nih anjuran Nabi bangun malam, mungkin ada yang bertanya, Nabi bangun malam tidak? Tidak usah ditanya kalau Nabi. Beliau itu, kata Sayyidah Aisyah, bangun malam sampai apa? Sampai tatafattara qadamah, sampai kakinya luka. Saking apa? Saking lamanya berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ini, Nabi yang selevel kayak Nabi Muhammad saja bangun malam. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, limas tasna'u hadha, kenapa antum melakukan ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yang sedangkan dosamu sudah diampuni oleh Allah. Umpama kamu punya dosa, diampuni sudah sama Allah. Baik yang sudah dilakukan, umpama ada, atau yang belum dilakukan, umpama akan terjadi, diampuni oleh Allah. Kenapa harus sampai sholat kakinya luka-luka, saking lamanya berdiri? Apa kata Nabi Muhammad? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak pantas aku ini untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini makom yang tinggi nih. Kalau kita sudah ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, bukan takut dosa, bukan ingin pahala, bukan ingin itu, bukan ingin ini, tapi hanya ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam yang tinggi. Tapi tidak apa-apa, di awal jalan kita ibadah karena takut dengan neraka, tidak apa-apa. Kita ibadah karena ingin masuk surga, bagus. Tahapan pertama bagus, jangan disalahkan. Jangan disalahkan orang ibadah pengen surga, oh salah ente, tidak ikhlas. Itu orang tidak tahu hadis, tidak tahu jalan, atau tidak tahu tertib makom, tidak tahu tertib posisi seseorang murid yang ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ibadah pengen masuk surga, mengharapkan pahala, kita meninggalkan maksiat, takut dosa, biar dijauhkan dari api neraka, bagus. Itu tahapan pertama. Teruskan di tahapan tersebut, di langkah itu, di tingkatan itu. Nanti kalau istiqomah naik sendiri ke ibadah, sehingga ketika kita ibadah bukan karena surga, ketika kita meninggalkan maksiat bukan takut neraka, tapi kita ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menganggap banyak nikmat
yang luar biasa dari Allah, masa aku tidak bisa menjadi hamba yang patut atau yang bisa bersyukur. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan, ma'abattuka raja'a jannatik wala khaufan bin nari. Ini Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan salihah yang luar biasa, ahli ibadah. Rabi'ah Adawi itu ada dua, ada dua namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Semuanya wali Allah, semuanya perempuan wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, waliyah. Beliau sampai ke martabat, sampai ke level mengatakan, ya Allah, aku ibadah kepadamu bukan mengharapkan surgamu, bukan takut atas nerakamu. Ini kalau orang yang tidak paham, langsung ini perkataan bid'ah, ini perkataan salah. Masa tidak masuk, tidak harapkan surga, tidak takut neraka, meremehkan. Nah itu ini tidak paham. Orang yang tidak paham seperti apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku ibadah bukan karena mengharapkan surga ya Allah, bukan karena takut atas nerakamu, walakin abadtuka li'annaka ahlan lidzalik. Akan tetapi aku ibadah kepadamu ya Allah karena memang engkau adalah zat yang pantas untuk disembah. Karena memang kamu ya Allah adalah zat yang pantas untuk disujudi, zat yang pantas untuk dipatuhi perintahnya, zat yang pantas untuk dijauhi larangannya. Jadi bukan karena surga neraka, bukan. Karena yang memerintahkan kamu ya Allah, aku patuh. Karena yang melarang kamu ya Allah, aku jauhi. Aku ibadah karena memang kau pantas untuk disembah. Wah ini level yang tinggi, luar biasa. Tadi seperti yang Nabi Muhammad SAW katakan, ibadah kata Nabi karena aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba tersebut yang diberikan himmah, diberikan semangat, diberikan taufik untuk bangun malam, untuk ibadah kepada Allah, dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah dijadikan oleh Allah termasuk golongan tadi seperti Rabi'ah Al-Adawiyah yang ibadah untuk Allah, yang ibadah memang karena Allah pantas untuk disembah, bukan takut neraka, bukan menginginkan surga. Fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin.